PPR, petani rakyat, itu bertumbuh dengan sangat cepatnya sekali. Produksi kita yaitu sudah mendekati 50 juta ton, ya begitu. Tetapi ini tidak cukup. Memang dulu kalau misalnya kita berbicara Fakultas Pertanian, kemudian Kementerian Pertanian, yang menonjol itu kan unsur-unsur teknis bercocok tanamnya. Iya, betul. Ya, agronominya. Iya, betul. Nah, kemudian menyusullah itu juga jurusan baru di fakultas itu yang namanya sosial ekonomi. Betul. Ya, jadi sekarang bagaimana meningkatkan daripada kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatannya petani. Jadi itu ini saya ingat sekali. Ini. Nah, kemudian karena waktu kita loncat saja ke isu sawit, mengenai isu sawit. Baik, Nah, karena isu sawit sekarang ini, kemarin kan Ibu waktu saya menjadi namanya Dewan Pakar Pemenangan Presiden Prabowo. Betul. Nah kita kemudian setelah itu Prabowo menang. Nah kemudian kita masih terus interaksi. Transisi kita menjadi pengkaji untuk lebih memantapkan beberapa kerja-kerja birokrasi selanjutnya di bawah kepemimpinan daripada Prabowo. Nah, termasuk karena Pak Prabowo itu di dalam asta pertamanya itu adalah bagaimana swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Dan masuk di asta 2 sebetulnya. Nah, kemudian kita salah satu itu banyak mengulas bagaimana pengembangan kelapa sawit kaitannya dengan biodiesel, pengembangannya bagaimana menjadi bahan bakar mesin dari biodiesel dari tanaman. Nah, ini Bu. Jadi ada 2 di sini Bu. Sekarang ini bagaimana pengembangan daripada teknologi atau perkebunan, pengusaha tanian kita kelapa sawit kita dewasa ini Ibu. Makasih Bang, menarik sekali karena kebetulan kajian-kajian yang Bunda lakukan saat ini adalah berkaitan dengan sawit, dan adanya juga sekarang ini adalah Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia. Kemudian ada beberapa isu Kalau kita pahami sawit Indonesia itu adalah nomor 1 di dunia. Kita produser sawit terbesar dengan areal sekitar 16,3 juta hektar. Kalau dilihat komposisi dari pengusahanya, maka pengusaha besar itu sekarang ini berkontribusi 52%. Kemudian para petani kecil atau smallholders itu berkontribusi sekitar 42%, dan yang 6%-nya adalah state-owned enterprises atau PTPN. Jadi PTPN itu tadinya terbesar Bang, kan di awal pengembangan sawit. Tetapi karena berbagai kebijakan akhirnya kontribusi tentu fasilitasi pada zaman Orde Baru dan sebagainya, fasilitasi sehingga big company itu mendapat fasilitasi yang kita sebut sebagai PBSN, yaitu perusahaan besar swasta nasional. Mereka dapat kredit KLBI, dapat kemudahan-kemudahan dan sebagainya, sehingga ada berkembanglah PBSN ini demikian hebatnya. Tetapi di satu pihak
adalah petani rakyat atau kita sebutnya biasanya PR, petani rakyat itu bertumbuh dengan sangat cepatnya sekali. Walaupun kalau yang swasta besar ini tentu mereka dengan fasilitasi integrated ya, mulai dari kebun sampai ke pengolahannya, karena mereka punya pabrik kelapa sawitnya atau PKS-nya, lalu mereka punya refinery-nya, bahkan sekarang mereka punya pabrik pengolahan biodieselnya. Ya. Nah, sementara rakyat stopnya hanya sampai TBS, Bang. TBS jual TBS, lalu jual ke PKS itu. Ya. Nah, sawit ini kan berkontribusi cukup sangat signifikan untuk ekonomi kita, baik hal pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, kemudian juga ekspor ya, kemudian juga sebagai bahan baku biodiesel, sebagai bahan baku oleochemical, sebagai bahan baku untuk produk-produk turunan lainnya, jadi sangat besar kontribusinya. Nah, sekarang kita tidak mau head to head bahwa ada pertentangan apakah sawit ini digunakan. Kita pernah setelah COVID itu kan kita pernah kehilangan ada isu yang terkait dengan minyak goreng hilang karena ada kebijakan bahwa minyak sawit ini digunakan juga sebagai bahan baku biodiesel. Pada waktu itu masih B20 atau campuran untuk biofuel itu hanya sekitar 20% yang berasal dari sawit. Tetapi itu pun balance dari penggunaan sawit pun sudah terganggu pada waktu itu. Sehingga ketika Presiden mengatakan kita harus menggunakan juga lebih banyak lagi bahan baku atau energi hijau ini, maka target yang ada saat ini adalah mencampur solar itu dengan 40% dan berasal dari minyak sawit ya, sehingga demikian. Jadi isu yang terkait sekarang. Nah, yang paling menarik juga dari segi itu tidak jadi pertanyaan karena kita sedang melihat berapa balansnya sih yang harus dialokasikan untuk oleo food, untuk makanan, untuk minyak goreng, dan berapa besar. Dari hasil riset kami sebetulnya kita berandai-andai kalau kita membutuhkan sampai semua mengkonvert sawit ini menjadi B100 tadi, Bang, kita belum siap. Karena apa? Karena tentu harus juga dihitung supply balance-nya, kan seperti itu. Dan produktivitas kita, walaupun kita sudah luas dan sudah nomor 1, produktivitas kita tuh masih rendah, Bang. Average-nya hanya 3,5 ton per hektar, ya. Bahkan sebetulnya kita masih bisa meningkatkan, bisa menjadi 4 bahkan sampai menjadi 5 ton per hektar. Jadi itulah kondisi saat ini. Belum lagi sawit ini menariknya juga karena semua orang melihat bahwa sawit ini juga akan menggantikan minyak-minyak nabati lainnya di pasar dunia, termasuk yang berasal dari jagung, soybean, minyak matahari dan sebagainya. Ini juga ada competition antara minyak nabati ini di dunia, sehingga perhatian orang bukan lagi kepada kompetisinya yang sehat, tetapi lalu memberikan isu-isu campaign yang negatif untuk sawit ya. Antara lain dia dianggap sebagai perusak hutan atau deforestasi, dia menimbulkan isu-isu kesehatan yang terkait dengan obesitas dan kardiovaskuler. Lalu di isu sosial juga dilengkapi dengan kampanye negatif untuk pekerja anak dan gender inequality dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Bahkan sekarang ini yang terakhir kemarin baru juga kita tangani dengan baik adalah yang namanya kebijakan EUDR-nya di Eropa, European Union Deforestation Regulation, yang kita harus penuhi. Ya, begitu, Bang. Jadi itu kita kan eksportir terbesar di dunia. Betul. Nah, kemudian dari eksportir itu hasil ekspornya juga itu kan yang digunakan untuk pengembangan biodiesel. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, kemudian
tentu yang diskusinya Ibu Delima itu bagaimana ada perkembangan luas ya perkebunan kita yang 16,3 juta itu menjadi lebih luas lagi. Betul. Dan peningkatan produktivitas. Betul. Ya. Harus itu berjalan. Ya. Nah, ketika kita di dalam kondisi konsumsi dalam negeri dan ekspor, kemudian ada satu hal masuknya biodiesel ini. Betul. Nah, sekarang Presiden kan ingin bagaimana biodiesel B40 sekarang ini harus kemudian mandatori B50 ya. Bisa. Betul. Nah, berarti itu kan mengambil proporsi untuk ekspor. Betul. Sedangkan ekspor kita itu juga yang meningkatkan sumber devisa. Ya, untuk peningkatan PDB kita, ya, net export. Itulah juga sekarang makanya negara-negara di Barat, Eropa dan termasuk Amerika Serikat, ya benci, rindu tapi benci terhadap kelapa sawit. Kalau lihat data bahkan yang menarik kan Amerika termasuk negara Eropa itu kan mengecam mengenai tapi kalau lihat data impor mereka terhadap kelapa sawit meningkat. Sentimennya kepada kelapa sawit. Betul ya. Akan mengamputasi daripada produksi minyak matahari, minyak jagung, kedelai. Betul. Nah, kemudian Ibu kan benar bahwa minyak kelapa sawit itu dapat meningkatkan produktivitasnya atau lebih murah seperduanya ya? No. Jadi kalau dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, bahkan kita itu lebih tinggi 8 kali ketimbang daripada minyak soybean. Minyak 8 kali. Tetapi kalau produktivitasnya saat ini Indonesia itu average-nya 3,5 ton per hektar. Gitu. Tapi sebetulnya potensial. Kita kan biasa ya kalau research-nya kalau potensialnya we can do dengan peningkatan itu menjadi 5 ton per hektar. Luar biasa. Gitu. Nah, tapi dengan catatan Bang, artinya ini harus good agriculture practices-nya diperhatikan. Peremajaan sawit rakyatnya terutama Bang, ini juga menjadi satu challenge kita sebagai dalam negeri. Itu Bang, jadi begitu. Jadi kami dari sektor sawit sebetulnya gembira sekali. Nah, ada satu yang ingin Bunda sampaikan di sini, Bang, melalui Bang Jafar juga sebagai juga anggota Dewan Pakar pemenangannya Presiden Prabowo. Ada sekarang ini kan karena isu terkait dengan deforestasi, kemudian sawit di dalam hutan dan sebagainya, kemudian sawit itu kan didatangkan pasukan-pasukan, kemudian dikandangi, itu sangat kampanye yang sangat jelek sekali buat sawit Indonesia, begitu. Dianggap bahwa kita ini masih begitu, padahal kita sawit ini kita udah punya namanya Indonesia Sustainable Palm Oil, ISPO. Ya walaupun belum direcognize dengan baik di pasar dunia, tapi we follow our regulation already. Kita mengadakan perbaikan juga bahwa kita tidak boleh menanam sawit itu di lahan gambut, di lahan hutan primer, kemudian apalagi kawasan hutan dan sebagainya. Kita develop, kita maju kok, kita melakukan hal-hal begitu. Jadi jangan isu yang sudah 30 tahun yang lalu diangkat lagi tentang kebakaran hutan lah, tentang orang hutan tersakiti, terusir dari tanahnya dan sebagainya. Itu isu-isu itu sudah kita coba benahi juga, masih ada, tapi we need a process begitu. Tapi kita sudah lebih baik lagi itu, gitu Bang. Kalau sawit, jadi ada message, tolong dengan teman-teman 08 barangkali untuk berikan perhatian kepada petani sawit Indonesia, begitu ya. Yang gitu. Sebenarnya kita akan membuat tersendiri Dewan Sawit Nasional itu Bang. Ada pemerintah tapi belum kita bentuk, belum betul. jadi. Betul. Dan juga Dewan Karbon Betul sekali. Nah, sekarang ini Ibu, terakhir ini Presiden itu
dengan segala isu-isu tadi itu yang sementara, karena memang isunya itu yang dikembangkan oleh mereka itu Ya. adalah hanya sungguh-sungguh adalah isu-isu ya fitnah ya, Ya, isu-isu ya, ya, fitnah ya, ya, yang Ya. kemudian hoax ya. Ya. Nah, kemudian itu dikembangkan. betul, betul. Sambil sudah sekarang ini memang sekarang ini kita sudah internasional sudah lebih kita bisa counter. Iya, bisa counter. Gitu, Nah, kita counter. bisa counter, Nah, betul. nah, Betul. tapi yang membuat sebenarnya ngeri lagi di itu Iya. adalah karena justru sawit kita itu jadikan biodiesel. Ya. Dan dia paham bagaimana biodiesel itu mendapatkan apresiasi yang paling tinggi di dalam bahan bakar sekarang Sekarang ini, ini, yang betul. untuk mengurangi daripada Emisi karbon. ya. Nah itu Betul. justru kata Pak Prabowo Presiden, bagus kalau Anda tidak mau menerima ya kan? Sawit, ya. Bagus Udah, karena kita kita kan buat pakai. biodiesel di situ Itu, ya, makin mereka- guring-guringan ya, mereka. Karena benar. sebetulnya Bu yang tadi yang saya ingin sampaikan itu ya biaya ya satuan unit itu dari apa namanya dari minyak ya kelapa sawit menjadi minyak itu hanya biayanya setengah dari bagaimana kalau matahari dijadikan minyak kan. Betul. Betul kan? Betul, Itu betul, sehingga Lebih murah berarti. lebih sawit murah ini. Betul. dan itu lebih masa. Betul, betul, betul. Ya, 2 tahun lalu ya saya kan dari Belanda melintas ke selatan pakai mobil itu, bunga matahari semua. Iya. Saya terus Iya, bilang, betul. ya lewat darat kita Bu. Saya bilang ini semua yang membuat apa Sawit neon kita. ya. Iya. Karena Iya. ini digilas, ini sawit yang menggilas ini. Iya, betul Ya, Bang. ya, Karena itu. itu terlihat dari data, Ya. Bang. Dari data. Karena matahari kan tanaman semusim. Semusim. Nah, Iya, sama semusim. dengan jagung, Jagung sama di dengan situ. kedelai. Betul, Sedangkan betul, ini betul. sekali ditanam berproduksi. Berproduksi sampai 25 Ya. tahun begitu kan masa Ya. produktifnya. Jadi itulah kalau kami dari peneliti sosial ekonomi kan selalu melihat bahwa sebetulnya ini ada isu perang dagang gitu kan istilahnya ya. Isu Ya. perang dagang, bukan technical issues gitu kan. Tapi negara-negara kompetitor kita ya mengalihkan isu ini adalah ke isu teknikal ya, seperti terkait dengan keberlanjutan atau sustainability, lalu dikaitkan dengan isu climate change ya, berkaitan dengan isu-isu yang tadi sudah Bunda sebutkan ya sebagai apa dampak sosial dan sebagainya begitu. Padahal sebenarnya ini adalah matter kalau kita sebagai peneliti sosial ekonomi ya. Kalau kita lihat dari aspek perdagangan, kompetitif daya saing dan sebagainya, yaitu isu kompetisi dalam perdagangan. Jadi sebenarnya tantangan kita sekarang ini untuk memenuhi keperluan itu, apalagi kan sekarang kita hilirisasi. Betul. Jadi berarti semua produk-produk ya daripada pohon industri, daripada kelapa sawit itu harus dikelola di dalam negeri. Betul. Jadi sudah kemudian kita membuat di biodiesel ya. Nah kemudian minyak goreng. berarti ya ada kecenderungan kita berkurang ekspor kita sesuai dengan kebutuhan negara-negara. Ya. Nah ini ada sedikit Bu, bagaimanakah terakhir ini faktanya pengembangan areal pertanaman kita dan kualitas ya bibit ya atau kualitas atau produktivitas bagaimana terakhir ini untuk mengimbangi ini? Bunda mengambil angka 16,3. 16,3 itu karena itu official yang disebut oleh Kementerian Pertanian. Dan itu sebetulnya data pemetaan atau mapping kita 2022. Oh, 2022. Jadi ini harus diupdate. Ya. Kalau dugaan kami sebagai pelaku dan asosiasi, areal kita sudah bertambah menjadi sekitar 18 juta. Oh, bagus ya. 18 juta. 18. Ya. Sekitar itu. Ya. Jadi produksi kita yaitu sudah mendekati 50 juta ton, ya begitu. Tetapi ini tidak cukup.
Tidak cukup. Tidak cukup ya. Kenapa? Kita kan mau mempertahankan areal supaya dia tidak ekspansinya melalui areal. Abang samalah kan waktu jadi dirjen tanaman pangan kan, bagaimana IP-nya yang kita tingkatkan kan, begitu kan, apa indeks pertanaman yang kita tingkatkan. Jadi sawit ini kuncinya untuk tetap mengisi pasar domestik, kemudian untuk sebagai bahan baku biodiesel, dan juga sebagai tetap mempertahankan. Karena gini bang, ekspor itu jangan dikurangin. Karena susah lagi. Kalau kita ini kan punya kompetitor juga. Ya. Kompetitor kita yang terdekat adalah Malaysia. Ya kan keluarga kita sendiri. Ya juga apa istilahnya serumpun, ya saudara serumpun. Cuma dia kan tidak berkembang lagi. Iya, dia tidak berkembang lagi, tapi dia nanamin ya ke Indonesia bang. Ini ke Begitu Indonesia. ke Indonesia bang, gitu kan. Tapi tetap itu surat keterangan asalnya adalah surat keterangan asal Malaysia, karena itu di perusahaannya Malaysia. Ya. Nah, tapi intinya kalau Bunda sendiri sebagai ekonom, Bang Jafar juga sebagai ekonom begitu, pasti pasar ekspor ini justru kalau kita kurangi, direbutlah kita kan oleh kompetitor kita. Ya. Jadi sedapat mungkin yang perlu kita lakukan sekarang, kalau kunci utamanya ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas. Ya. Bahkan kalau maupun ekspansi area bang, kita usulkan nih sama 08, mudah-mudahan melalui abang begitu ya. Itu daerah perbatasan kita di Kalimantan Utara, kemudian di Papua, dekat Papua, dibatasinya dengan kelapa sawit aja. Itu konsepnya Ibu. Iya. Ya. Jadi sepanjang perbatasan itu, radius ke dalamnya itu, itu 1 kilometer itu sepanjang bel ya. Iya. Sawit bel. Begitu bang. Ataupun kalaupun mau, kalau nggak usah semua kelapa sawit bel, bagilah sama kelapa, kakao, coconut bel. Barangkali begitu bang. Usulan nih bang. Jadi tentara-tentara, polisi-polisi, kasihlah kebun. Situ berkebunnya. Situ. Oke, gitu, Bang. Kita tidak terasa nih Bu. Tidak terasa sekali. Nanti kita seri kedua ya. Baik, Bang. Nanti seri kedua juga berbicara kelapa sawit, belum berbicara. Kita bicara semua ya. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak, Bang. Ada pesan-pesannya sedikit ya. Kata kunci kepada kita punya sahabat-sahabat pendengar ini semua. Baik. Ibu silakan. Teman-teman para petani semua, para peneliti, pemerhati bidang perkebunan khususnya kelapa sawit, kami ingin menyampaikan tetap semangat. Kita mempertahankan posisi kita sebagai produsen dan eksportir kelapa sawit dunia, tetapi kita juga harus seimbang dengan menjaga keberlanjutannya. Kalau di perkebunan itu ada 3 prinsip. Yang pertama, sustainability itu adalah people, profit, and planet. Kita jaga kesejahteraan para petaninya, kemudian kita jaga planetnya, tapi kita juga dapat profit, kira-kira begitu bang. Jadi itulah, semoga tetap semangat dan mari kita sama-sama tingkatkan produksi dan produktivitas dari kelapa sawit Indonesia. Terima kasih bang. Oke. Terima kasih. Pemirsa semua, sahabat-sahabat ya, itu tadi wawancara kita ya dalam 2 perspektif. Yang pertama, bagaimana kita menggali ketokohan daripada seorang Delima ya Ashari. Yang kedua, bagaimana ya pengembangan ekonomi, sosial ekonomi dari pertanian yang mengerucut lagi pada kelapa sawit. Ya. Nah ini menarik. Sebenarnya topik bisa satu-satu itu kelapa sawit tersendiri juga ya. Betul. Ya, itu untuk kita bahas lebih jauh. Baik, saudara-saudara sekalian, ya. Seperti itu yang kita suguhkan pada kesempatan ini. Kita nanti insya Allah akan bertemu pada kesempatan yang lain, khusus membahas bagaimana perspektif ya petani dan hasil pertanian atau agribisnis kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih.